Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Nasari, NIM 221101070012. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang rubrik penilaian sikap dan juga soal HOTS kategori C4, C5 dan juga C6, materi ukuran penempatan pada analisa data. Yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian sikap. Nah, itu aspek yang diamati yaitu ada 3. Yang pertama ada tanggung jawab, kedua toleransi, dan juga ada disiplin. Nah, tanggung jawab sendiri ada beberapa indikator dan juga skornya. Nah, untuk skor 1, siswa kurang menjalankan tugas dan kewajiban yang semestinya dilakukan. Untuk skor 2, siswa cukup menjalankan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Untuk skor 3, siswa sudah menjalankan tugas dan kewajiban yang dengan baik. Untuk skor 4, siswa selalu melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya dengan baik. Untuk aspek yang diamati kedua yaitu ada toleransi. Nah, untuk skor 1, siswa kurang mampu bekerja sama saat berdiskusi kelompok dengan temannya. Untuk skor 2, siswa cukup mampu bekerja sama saat berdiskusi kelompok dengan temannya. Untuk skor 3, siswa mampu bekerja sama saat berdiskusi dengan temannya. Untuk skor 4, siswa sangat mampu bekerja sama saat berdiskusi kelompok dengan temannya. Kemudian aspek yang diamati yang ketiga yaitu ada disiplin. Untuk skor 1, siswa berhasil menyelesaikan tugas lebih dari 3 menit dari waktu yang ditentukan. Untuk skor 2, siswa berhasil menyelesaikan tugas 1-2 menit dari waktu yang telah ditentukan. Untuk skor 3 maksudnya, siswa berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu. Untuk skor 4, siswa berhasil menyelesaikan tugas sebelum waktunya. Kemudian untuk soal-soal HOTS kategori C4, C5, dan juga C6 pada materi ukuran penempatan yaitu sebagai berikut. Untuk kategori C4, pertanyaannya yaitu menjelang Hari Raya Kurban, biasanya para peternak sapi mempersiapkan sapi-sapi yang akan dijual. Berikut data berat 30 ekor sapi yang dijual oleh peternak. Berat sapi dengan 300-350 yaitu ada 3 sapi. Berat 360-410 ada 6 sapi. Berat 420-470 ada 10 sapi. 480-530 ada 7 sapi. 540-590 ada 5 sapi. Pertanyaan yang pertama yaitu carilah Q1 atau kuartil 1. Dan apakah perlu melakukan interpolasi? Kemudian pertanyaan yang kedua, carilah Q3 atau kuartil 3. Kemudian yang ketiga, interpretasikanlah hasil Q3 yang kamu dapatkan di bagian C. Untuk soal yang keempat, carilah P10 lalu interpretasikan hasilnya. Untuk jawabannya, yang A, N atau jumlah keseluruhan yaitu ada 31. Untuk mencari Q1 yaitu rumusnya ada 1/4N. Nah, Q1 sama dengan 1/4 kali 31. Q1 sama dengan 7,75. Kemudian untuk mencari Q1 lagi yaitu sama dengan TB atau tepi bawah ditambah 1/4N dikurangi FK atau frekuensi kumulatif dibagi dengan FG atau frekuensi, kemudian dikali P atau panjang. Q1 sama dengan, kita masukkan TB-nya. TB-nya yaitu 359,5 ditambah 7,75 dikurangi 3/6 dikali dengan 50. Q1 sama dengan 359,5 ditambah 4,75/6 kali 50. Q1 sama dengan 359,5 ditambah 237,5/6. Q1 sama dengan 359,5 ditambah 39,583. Q1 sama dengan 399,83 kg. Jadi, Q1 sama dengan 399,083 kg dan juga perlu menggunakan interpolasi karena data merupakan data kelompok. Kemudian untuk jawaban yang B yaitu N sama dengan 31. Q3 sama dengan 3/4N. Q3 sama dengan 3/4 dikali 31. Q3 sama dengan 23,25. Q3 sama dengan TB ditambah 3/4N dikurangi FK per FQ kali P.
Q3 sama dengan 479,5 ditambah 23,25 dikurangi 19 per 7 dikali 50. Q3 sama dengan 479,5 ditambah 4,25 per 7 dikali 50. Q3 sama dengan 479,5 ditambah 212,5 per 7. Q3 sama dengan 479,5 ditambah 30,357. Q3 sama dengan 509,857 kg. Jadi Q3 sama dengan 509,857 kg. Untuk jawabannya C sama dengan 25% dari sapi kurban memiliki berat lebih dari 509,857 kg. Untuk jawabannya D, N sama dengan 31, P10 sama dengan 10 per 100 N, P10 sama dengan 10 per 100 dikali 31, P10 sama dengan 3,1. Nah, P10 sama dengan TB ditambah 10 per 100 N dikurangi FK per FP kali P. P10 sama dengan 299,5 ditambah 3,1 kurangi 0 per 3 dikali 50. P10 sama dengan 299,5 ditambah 31 per 3 dikali 50. 299,5 ditambah 155 per 3. P10 sama dengan 299,5 ditambah 51,6. P10 sama dengan 351,1 kg. Jadi P10 sama dengan 351,1 kg. Artinya 10% dari total sapi memiliki berat di bawah 351,1 kg. Kemudian untuk kategori C5 yaitu ada dua tabel. Yang pertama tabel distribusi frekuensi data kelompok penjualan sepatu di toko modis. Yang tabel kedua adalah tabel frekuensi data tunggal penjualan sepatu di toko sepatu modis. Tabel yang pertama untuk ukuran 37 sampai 39 ada 2. Ukuran 40 sampai 42 ada 11, 43 sampai 45 ada 16, 46 sampai 48 ada 1. Nah, untuk tabel yang kedua, ukuran 38 ada 1, 39 ada 1, 40 ada 2, 41 ada 4, 42 ada 5, 43 ada 7, 45 ada 2, dan 46 ada 1. Nah, pertanyaannya, carilah Q3 dari data berkelompok penjualan sepatu di toko sepatu modis pada tabel 1. Kemudian bandingkanlah hasil Q1 dan Q3 dari data kelompok dengan Q1 dan Q3 dari data tunggal. Nah, pada tabel 1 banyaknya data yaitu ada 32, maka N sama dengan 30. Untuk Q1 sama dengan 1/4 kali 30 sama dengan 7,5. Terletak di data ke-8, maka nilai Q1 sama dengan 41. Nah, untuk Q2 sama dengan setengah dikali 30 sama dengan 15. Q2 terletak di data ke-15 dan ke-16, maka nilai Q2 sama dengan 43. Q3 sama dengan 3/4 kali 30 sama dengan 22,5. Q3 terletak di data ke-23, maka nilai Q3 sama dengan 44. Q3 terletak pada data ke-3/4 kali 30 sama dengan 22,5. Data ke-22,5 terletak pada kelas 43 sampai 45. Tepi bawah kelas 43 sampai 45 adalah 42,5 yang merupakan data ke-13. Tepi atas kelas 43 sampai 45 adalah 45,5 yang merupakan data ke-29. Q3 dari data tunggal adalah 44, artinya Q3 data tunggal dan Q3 data kelompok tidak berbeda signifikan. Kemudian untuk kategori C6, pertanyaannya yaitu adalah, Ani adalah seorang konsultan data di sebuah perusahaan transportasi online. Perusahaan ingin mengembangkan sebuah sistem baru untuk mengkategorikan pengemudi mereka berdasarkan jumlah jam kerja dalam seminggu. Tujuannya adalah untuk memberikan intensif yang sesuai dengan tingkat produktivitas pengemudi.
Data jumlah jam pengemudi dalam seminggu adalah sebagai berikut. Untuk jam kerja 20-35 ada 2, 40-55 ada 5, 60-75 ada 7, 80-95 ada 6, 100-115 ada 4, 120-135 ada 5. Pertanyaannya yaitu yang A, buatlah sebuah metode baru untuk mengkategorikan pengemudi berdasarkan kuartil dari data jumlah jam kerja tersebut. B, jelaskan bagaimana metode yang Anda ciptakan dapat memberikan informasi yang lebih bermakna tentang produktivitas pengemudi dibandingkan dengan hanya melihat rata-rata atau nilai tengah saja. Yang C, terapkan metode yang Anda ciptakan pada data jumlah jam kerja pengemudi tersebut. Yang D, berikan rekomendasi kepada perusahaan tentang intensif yang dapat diberikan untuk setiap kategori pengemudi berdasarkan metode yang Anda ciptakan. Untuk jawaban yang A, metode baru yang untuk mengkategorikan pengemudi berdasarkan kuartil dari data jumlah jam kerja. Yang pertama ada kuartil 1 untuk produktivitas rendah, kuartil 2 untuk produktivitas cukup, kuartil 3 untuk produktivitas baik, dan di atas kuartil 3 produktivitas sangat baik. Untuk jawaban yang B, metode ini memberikan informasi yang lebih bermakna dibandingkan hanya melihat rata-rata atau nilai tengah jumlah jam kerja. Karena 1. Menunjukkan persebaran produktivitas pengemudi secara lebih rinci, mengidentifikasi pengemudi dengan produktivitas rendah, cukup, baik, dan sangat baik. 3. Membantu dalam memberikan intensif yang sesuai dengan tingkat produktivitas. Kemudian jawaban yang C, penerapan metode pada data jumlah jam kerja pengemudi. N sama dengan 25, Q1 sama dengan 1/4 N. Q1 sama dengan 1/4 dikali 25, Q1 sama dengan 6,25. Nah, untuk itu jawaban Q1 sama dengan 60,75 jam, termasuk produktivitas rendah di bawah 61 jam per minggu. Untuk Q2, N sama dengan 25, Q2 sama dengan setengah N, Q2 sama dengan setengah kali 25, Q2 sama dengan 12,5. Q2 hasilnya yaitu 79,142 jam. Produktivitas cukup mulai dari 61 sampai 79 jam per minggu. Kemudian untuk Q3 sama dengan 3/4 N, Q3 sama dengan 3/4 kali 25, Q3 sama dengan 18,75. Q3 hasil akhirnya yaitu Q3 sama dengan 99,291 jam. Produktivitas baik mulai dari 79 sampai 99 jam per minggu. Produktivitas sangat baik di atas 99 jam per minggunya. Kemudian untuk jawaban D dan yang terakhir, rekomendasi intensif untuk setiap kategori pengemudi. 1. Produktivitas rendah, intensif dasar. 2. Produktivitas cukup, intensif sedang dengan bonus kecil. Kemudian yang ketiga, produktivitas baik, intensif tinggi dengan bonus yang lebih besar. Kemudian yang keempat, produktivitas sangat baik untuk intensif tertinggi dengan bonus maksimal dan penghargaan khusus. Sekian penjelasan terkait rubrik penilaian sikap dan juga soal HOTS kategori C4, C5, dan juga C6 untuk materi ukuran penempatan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.